Audio. Audio. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas. Di video kali ini kita akan lanjut belajar SQL-nya dan hari ini kita akan belajar tentang penggunaan order by di SQL. Oke, order by itu adalah bagian dari data query language dan fungsinya untuk mengurutkan data. Oke, untuk teman-teman yang baru datang ke channel saya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Anas, saya adalah seorang data scientist dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun ya secara total. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut aja. Apa itu order by di SQL? Oke, order by itu adalah sebuah klausa ya atau statement di SQL yang berfungsi dan tujuannya untuk mengurutkan hasil query atau output dari sebuah query. Nah, cara mengurutkannya itu pilihannya cuma dua ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah ascending, yang kedua itu descending. Nah, ini kedua ini apa? Habis ini akan saya jelasin. Oke, terus yang kedua, order by ini dapat digunakan pada satu kolom maupun lebih dari satu kolom. Nah, ini kurang lebih fungsinya seperti custom sort ya, teman-teman. Jadi, order by itu kalau di Excel, itu sering disebut dengan sort. Nah, kurang lebih sama ya fungsinya. Nah, sekarang kita tunjukin ya. Oke, ascending versus descending ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya data awal ya. Nah, kolomnya itu berisi nama. Anggaplah seperti ini ya. Ada yang bernama B, ada A, ada C, ada E, ada D. Nah, kalau kita mengurutkan menggunakan order by secara ascending, ascending itu bisa diterapkan dalam beberapa kasus. Nah, kasus yang pertama ini adalah kita mengurutkan data hasil output dari sebuah query dari A to Z ya, secara alfabetis dari A ke Z. Nah, jadinya data yang tadinya tidak berurutan seperti ini, ketika kita gunakan order by ascending A to Z seperti ini, hasilnya jadi A, B, C, D, E. Seperti itu. Nah, kalau sebaliknya, ada ascending, ada descending. Nah, kalau descending itu kebalikannya dari ascending, yaitu Z to A, ya, Z ke A. Nah, kalau misalkan Z ke A, berarti cara mengurutkannya dari E, D, C, B, A. Kira-kira seperti itu perbedaannya ya antara ascending dan descending. Nah, kalau misalkan ini contohnya menggunakan data yang sifatnya alfabetis ya, kita bisa lanjut ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua ini untuk tipe-tipe data numerik. Oke ya, kalau teman-teman ingin tahu terkait dengan data numerik lebih lengkap bisa nonton video yang ini dulu. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Anggaplah kita punya nilai ya, nilai suatu mata pelajaran gitu. Misalkan ada 54, 95, 70, 10, dan 50. Nah, kalau misalkan ascending, nah ascending itu kalau di angka, cara mengurutkannya adalah dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Smallest to the largest. Seperti itu. Nah, kalau ascending. Jadi, kalau misalkan data yang nggak berurutan ini, ketika digunakan ya, order by yang ascending, urutannya jadi seperti ini. 10, 50, 54, 70, 95. Seperti ini, teman-teman. Oke, nah kalau descending kebalikannya. Jadi kita urutkan data itu dari data yang terbesar ke yang terkecil. 95, 70, 54, 50, dan 10. Oke, teman-teman udah paham ya? Pastikan diikutin nih sampai habis ya, supaya lebih paham. Nah, contoh yang ketiga, order by itu bisa juga diterapkan untuk data yang bersifat date ya, date, time. Nah, itu juga udah dibahas di video sebelumnya, silahkan nonton dulu yang ini. Jadi tipe date dan time itu data type di SQL ya, ada banyak. Teman-teman bisa lebih paham dengan nonton video yang ini dulu. Oke, nah contohnya ya, misalkan ini ada data tanggal. Kebetulan ini bulan Januari semua ya, jadi kalau di SQL, teman-teman akan lebih sering melihat format tanggalnya seperti ini. Dari tahun, bulan, baru tanggal. Oke, nah misalkan nggak berurutan ya, ini ada tanggal 1, 2, 3, 4, 5 di bulan yang sama. Kalau misalkan ascending mengurutkannya untuk data yang bersifat atau bertipe date, itu dia diurutkannya dari oldest to the newest. Oldest itu yang paling dulu gitu ya, teman-teman, yang terjadi lebih dulu. Ya otomatis tanggal 1 nih yang nomor 1 ya, yang di baris pertama. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 5. Nah, sedangkan kalau misalkan descending itu dari data yang paling baru ke data yang paling lama. Sebaliknya gitu ya, teman-teman. Jadi dimulai dulu dari tanggal 5, ke 4, ke 3, ke 2, dan ke 1. Nah, ini teman-teman pasti akan sering melihat ya. Biasanya tuh kalau mungkin ya soal-soal tes atau soal-soal interview itu ditanya pernyataannya gini, tolong misalkan siapkan data ini, misalkan urutkan
data penjualan dari setiap cabang dan diurutkan dari yang penjualannya paling tinggi ke yang paling rendah, misalkan gitu. Atau misalkan nilai siswa ya di sekolah, urutkan berdasarkan nilai matematika dari yang paling tinggi atau paling rendah, ataupun sebaliknya. Misalkan kayak gitu. Case-case-nya nggak jauh berbeda ya dari itu ya, pasti mengurutkan data. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Kita akan hands-on atau praktik seperti biasa, dan seperti biasa juga, teman-teman bisa download script yang akan kita gunakan hari ini di kolom description. Linknya udah ada di sana. Oke, sekarang kita geser dulu ke The Beaver untuk praktik. Oke, teman-teman, kita udah geser ya ke The Beaver. Nah, The Beaver ini tools yang selalu kita pakai selama praktik di channel saya ini. Nah, teman-teman yang baru datang ke sini bisa nonton dulu video pertama sampai ketiga, itu adalah cara setting, termasuk juga cara kita ngeload database ke database management system yang kita pakai. Dan yang kita pakai hari ini adalah PostgreSQL. Oke, yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah tabel yang bernama library registration. Nah, ini kira-kira datanya berisi data orang-orang yang mendaftar di sebuah perpustakaan. Nah, di sini terdiri dari ID, ini di-generate secara otomatis ya, dihasilkan otomatis oleh sistem. Yang kedua, nama lengkap. Yang ketiga itu umur dari si pendaftar. Yang keempat itu adalah tanggal pendaftaran. Oke, langsung kita create aja ya tabelnya. Oke, seperti biasa, udah dibahas juga di video sebelumnya terkait create table. Tabel yang dibuat pertama kali itu tidak punya data, makanya kita akan isi data. Nah, cara isi datanya seperti ini ya, menggunakan command insert into ya. Kita akan masukkan data, setiap barisnya ada 10 baris seperti ini teman-teman. Oke, kita insert aja ya. Oke, sudah berhasil insert datanya, ada 10 data ya, 10 baris. Nah, sekarang kita pingin nih, misalkan kita dikasih perintah gitu, kita pingin data pendaftar di sebuah perpustakaan urutkan secara alfabetis berdasarkan namanya. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Select bintang ya, kita pakai semua kolom aja, terus dari tabelnya namanya apa, lalu tulis di bawahnya lagi order by. Nah, order by-nya kita mau mengurutkan dengan kolom yang mana nih? Nah, kebetulan ya tadi ya kita lihat ya, kita cuma punya 4 kolom di sini. Yang pertama itu ID, yang kedua itu name, nama, yang ketiga itu umur, age, dan yang keempat itu registration date atau tanggal registrasi. Nah, sekarang caranya seperti ini. Kita ingin mengurutkan secara alfabetis. Biasanya itu dari A ke Z ya kalau alfabetis. Nah, kalau teman-teman ingin mengurutkan secara alfabetis, sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama itu seperti ini ya. Atau teman-teman bisa juga ditambahin seperti ini, ASC. Ya, ASC itu artinya ascending, tapi normalnya sih ya, kalau dipakai sehari-hari kita nggak perlu kita tulis ascending. Kalau descending harus ditulis, kalau ascending nggak perlu. Nah, seperti ini teman-teman ya, kita lihat hasilnya. Nah, otomatis, nah ini yang berurutan ya, A, Alice, Bob, Charlie, David, Eva, Frank, Grace, Hank, dan seterusnya. Nah, ini kalau diurutkan secara alfabetis. Nah, kalau misalkan kita diminta mengurutkan dari Z ke A, atau sebaliknya, atau disebut dengan descending, caranya seperti ini. Kita sama ya, query-nya select bintang, from nama tabel, order by, nama kolom yang mau diurutkan, lalu tambahin di belakangnya, DESC. Ini singkatan dari descending. Nah, kita lihat hasilnya ya, teman-teman, kita jalankan. Nah, sekarang kita lihat, jadinya JIHGFEDCBA. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman mungkin membayangkan ya, misalkan ada orang nih, namanya depannya sama-sama A. Misalkan Anas, nama saya gitu ya. Dengan nama yang kedua itu misalkan Anis ya, Anas Anis gitu misalkan ya, atau Anas Anis Anissa dan seterusnya gitu misalkan. Nah, kalau misalkan nama depannya sama-sama A, nah teman-teman udah tahu pasti ya kelanjutannya. Cara mengurutkannya adalah lihat digit kedua. Kalau digit keduanya atau karakter keduanya sama kan Anas, Anis, Anissa misalkan gitu. Ya lihat lagi lanjut ke digit ketiga. Berarti kalau misalkan Anas, Anis, Anissa, siapa yang duluan coba? Oke, berarti urutannya udah tahu ya teman-teman ya. Yang pasti pertama Anas, ANA soalnya ya. Yang kedua itu Anis, ANIS. Yang ketiga itu Anissa karena ANISA misalkan gitu. Atau ANISSA gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Kalau misalkan datanya tipenya teks ya atau string. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua yaitu
kita mengurutkan data yang sifatnya itu atau tipenya adalah data numerik atau data yang angka. Nah, kita lanjutkan. Misalkan kita mau mengurutkan berdasarkan umur si pendaftar. Caranya seperti ini, teman-teman. Tinggal ganti aja. Teman-teman mau ngurutin berdasarkan apa? Kalau tadi berdasarkan nama, sekarang dia berdasarkan age, ya, umur. Kita jalankan seperti ini, ya. Karena dia ascending, otomatis dari yang umurnya paling kecil, jadi umurnya paling tua. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, sekarang lihat ya. 22, 23, 24, 26, 27, 28, nah sampai dengan 35. Ini kalau ascending. Oke, kalau misalkan sebaliknya, kita mau mengurutkan dari yang paling tua ke yang paling muda. Nah, sekarang kebalikannya ya. Tinggal ditambahin aja. Descending. Seperti ini. 35, 32, 31, dan seterusnya. Oke ya, ini untuk tipe data numerik. Nah, sekarang kita coba lagi nih. Kita mengurutkan berdasarkan tanggal registrasi. Kira-kira siapa nih yang paling dulu daftar gitu ya. Jadi istilahnya kayak member terlama kita, misalkan kayak gitu. Nah, sekarang kita coba. Nah, dia udah pinter ya. Nah, dari yang bulan 8, tanggal 15, 8, 15, dan seterusnya. 9, 10, 10, 11, 12, 1, 2, 4. Itu ya, teman-teman ya. Ini kalau misalkan ascending. Ascending, kalau di tanggal, ingat ya, teman-teman harus dari yang oldest ke newest. Tanggal yang paling dulu ke yang sekarang. Kalau descending, kebalikannya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau ini berarti kita mengurutkan pendaftar di perpustakaan itu dari yang paling baru banget daftar ke yang paling lama. Itu descending. Nah, sekarang contoh yang terakhir ya, teman-teman. Kita pingin nih ngurutin, misalkan anggaplah gitu ya. Kalau secara tanggal pendaftaran, ada beberapa orang yang daftar di waktu atau di tanggal yang sama. Nah, kita pengen ngurutinnya, ya udah kalau misalkan daftarnya di tanggal yang sama, kita urutin lagi berdasarkan alfabet. Misalkan ini ya, kita jalankan. Nih, teman-teman. Ya, misalkan registration date, kita berdasarkan dari yang paling ini ya, dari newest ke oldest. Karena gini, order by, registration date, descending. Ya, ini kolom yang pertama yang harus kita urutkan. Berarti ini dulu nih diurutin. Nah, habis itu kita mengurutkan lagi nih ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua itu adalah kolom nama. Nah, berarti kita lihat, coba nih, kita lihat contohnya ini ya. Yang daftarnya di hari dan tanggal yang sama. 2002, bulan 10, tanggal 20. Karena kita mengurutkan namanya secara ascending, berarti ascending kalau di nama itu menggunakan A ke Z. Contohnya lihat ini ya, tanggalnya sama, udah bener ya. Diurutkannya berdasarkan alfabet, C dulu, H. Makanya Charlie dulu yang nomor 6, baru Hank nomor 7. Gitu ya teman-teman. Dan ini bukan berarti cuma bisa 2, kalau teman-teman misalnya mau tambah lagi nih, tambahin age gitu ya, atau tambahin ID gitu, boleh. Jadi order by itu mau teman-teman urutin dengan beberapa kolom sekaligus, lebih dari satu gitu ya, bisa. Dan caranya seperti ini. Oke, teman-teman, gitu ya cara menggunakan order by di SQL. Dan pastinya nggak rumit ya. Dan yang pasti, ini akan teman-teman pakai sehari-hari ketika teman-teman bekerja dengan data. Oke, kira-kira itu aja teman-teman yang bisa kita bahas ya hari ini terkait order by. Kalau teman-teman ngerasain manfaatnya dari video ini, jangan sampai manfaatnya berhenti di kalian. Pastikan orang lain tahu juga tentang channel ini supaya lebih banyak lagi orang yang belajar tentang data science. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.